Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo, teman-teman. Selamat datang di Edukasi Channel, tempat kita mengupas sejarah dan pengetahuan dengan cara yang menarik dan penuh wawasan. Di sini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang mungkin belum banyak diketahui orang. Jadi, siapkan diri kalian untuk perjalanan waktu yang seru. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu untuk like, komen, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mengetahui sejarah yang luar biasa ini. Yuk, langsung kita mulai. Pendopo Agung Trowulan adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tempat ini sering dikaitkan dengan kejayaan Kerajaan Majapahit dan dipercaya sebagai salah satu pusat penting dalam pemerintahan dan kehidupan spiritual pada masa itu. Pendopo ini merupakan bangunan yang kini berdiri di kawasan yang diduga sebagai sisa dari Kedaton Majapahit, tempat tinggal dan pusat pemerintahan raja. Namun, bangunan yang ada saat ini bukan peninggalan asli Majapahit, melainkan rekonstruksi yang dibangun pada abad ke-20 berdasarkan interpretasi arsitektur khas Jawa. Pendopo Agung sering dikaitkan dengan Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Konon, di tempat inilah raja memimpin pemerintahan sebelum akhirnya Majapahit mengalami kemunduran akibat serangan Kesultanan Demak. Pendopo ini memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap joglo yang ditopang oleh tiang-tiang kayu besar. Pendopo Agung sering dikaitkan dengan berbagai mitos spiritual. Banyak yang percaya bahwa tempat ini memiliki energi mistis, terutama karena lokasinya berada di Trowulan, yang diyakini sebagai ibu kota Majapahit. Di area belakang pendopo ini terdapat sebuah bangunan yang dikenal sebagai makam panggung atau kubur panggung. Bangunan ini dipercaya sebagai tempat di mana Raden Wijaya, pendiri Majapahit, menerima wahyu sebelum mendirikan kerajaan tersebut. Selain itu, tempat ini juga disebut-sebut sebagai lokasi Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal, meskipun klaim ini lebih didasarkan pada cerita rakyat tanpa bukti tertulis atau arkeologis yang kuat. Penelitian arkeologis sebelumnya menunjukkan bahwa di bawah bangunan makam panggung terdapat struktur bata yang saling bersilangan, yang merupakan bagian dari peninggalan Majapahit. Namun, fungsi asli dari struktur ini belum dapat dipastikan secara definitif. Ada pendapat yang menyatakan bahwa makam panggung di Pendopo Agung Trowulan dulunya merupakan tempat Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan kerajaan Majapahit. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi di mana ia menerima wahyu atau petunjuk untuk membangun kerajaan besar tersebut. Secara keseluruhan, makam panggung di Pendopo Agung Trowulan merupakan situs yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, meskipun beberapa aspek terkait fungsinya masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kejelasan yang lebih akurat. Nah, ini kita berada di depan makam panggung atau makam atau tempat bertapa Eyang Raden Wijaya, atau tempat ikrar Sumpah Mukti Palapa Eyang Patih Gajah Mada, teman-teman ya. Bisa kita lihat, bisa kita baca teman-teman ya. Dan tempat ini sangat sakral teman-teman, sangat sakral sekali. Kita review dari depan ya teman-teman ya, kayak gini ya. Nah, tempat ini masih disakralkan ya teman-teman sama warga. Jarang sembarang orang yang bisa masuk ke sini ya teman-teman. Kita review di sisi selatan ya. Jadi tempat ini, rumah panggung ini atau rumah Pendopo Agung ini, tempat ini diperkirakan dulu beliaunya Raden Wijaya mendapatkan wahyu atau wangsit pertama untuk mendirikan kerajaan Majapahit di bumi Trowulan ya teman-teman. Jadi tempat ini masih sangat sakral ya, sangat sakral gitu ya. Di sekeliling rumah pendopo ini ditemukan banyak sekali bata-bata kuno, batu-batu kuno, lumpang-lumpang kuno yang berserakan teman-teman, dan difungsikan oleh warga sebagai
apa itu batu nisan teman-teman, termasuk kayak gini ya teman-teman. Ini lumpang kuno, ini lumpang kuno era Majapahit yang difungsikan sebagai batu nisan. Ini kayak gini nih. Nah ini kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini umpak 1 dan umpak 2 yang dijadikan sebagai batu nisan. Ya, nggak bisa. Nah, kita ini berada di sisi luar rumah panggung atau rumah pendopo agung ya teman-teman. Tempat ini sangat sakral, sangat dihormati oleh warga masyarakat ya teman-teman. Banyak sekali bata-bata kunonya di sini teman-teman. Cukup sepi ya, tidak ada warga sama sekali di sini yang bisa kita tanya-tanyai. Kita review sisi selatannya teman-teman ya. Ya, atau tertib dilarang memuat video atau mengambil gambar dari dalam. Tapi kita dari luarnya aja, kita lihat dari bentuk-bentuknya mungkin teman-teman ya, makam panggung ini. Kenapa dinamakan makam panggung? Yang pertama karena letaknya itu permukaannya lebih tinggi dari permukaan pada umumnya teman-teman ya. Kalau kita lihat, nah ini permukaan tanahnya tempat orang-orang dimakamkan atau kuburan, dan nah ini makam panggung, jadi lebih tinggi, tempatnya lebih tinggi seperti itu teman-teman ya. Fungsinya dulu diperkirakan atau diyakini oleh masyarakat sebagai tempat bertapanya Raden Wijaya untuk menerima suatu wangsit atau wahyu seperti itu teman-teman ya. Karena mengingat di belakang tadi ada pendopo, lah diyakini di sini adalah tempat orang atau tempat Raden Wijaya bertapa. Mengingat orang zaman dulu itu suka bertapa teman-teman ya, suka sekali bermeditasi ya, untuk menenangkan diri atau mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam kerajaan, mungkin seperti itu teman-teman ya. Dari tingkat kemiringannya itu sangat miring banget, sekitar 80, kalau ini kan 90 ya, 75 lah, 70 sampai 75 tingkat kemiringannya, 70 sampai 75 derajat teman-teman ya. Jadi tingkat kemiringannya demikian, dan anehnya tidak jebol. Kemungkinan besar kenapa kok bisa tidak jebol, mengingat tanahnya sangat tinggi tadi ya, bisa dimungkinkan ada komponen-komponen batu bata merah yang juga masuk ke dalam. Jadi tingkat ketebalan dari tanggul ini juga tidak dari wong Jawa gak tebeng aling-aling ya, nggak cuma bagian luarnya ini aja. Jadi di dalamnya itu ada bata-bata isian juga mas ya, batu bata isiannya, sehingga bisa lebih nyakot, lebih kuat seperti itu pak ya. Betul. Untuk di sebelah selatannya teman-teman ya, kita bisa lihat karena ini permukaannya lebih tinggi, jadi di sebelahnya itu dikasih kayak lereng supaya tanah yang ada di atas tadi tidak longsor. Dikasih lereng dengan batu bata merah zaman kerajaan dulu. Jadi karena bentuknya batu bata merahnya itu besar, sekalian dijadikan lereng seperti itu teman-teman, dan bentuknya indah sekali seperti ini. Nah ini kita coba membersihkan teman-teman ya, kita bersihkan dulu. Ini asli komponen batu tinggalan era Majapahit ya, tapi dialih fungsikan sebagai talut atau tanggul untuk menahan longsoran tanah yang ada di atasnya teman-teman ya. Mengingat tanahnya tadi lebih tinggi ya. Iya. Itulah kenapa disebut makam panggung. Betul. Jadi kalau kita lihat memang ini juga indah sekali teman-teman loh. Seperti ini. Jadi ada lumut-lumutnya ini yang menambah keindahan. Seperti itu pak ya. Iya. Ada menambah keindahan. Kalau kita lihat itu kayak nyaman gitu, karena talutnya ya atau tanggulnya alami. Ini hanya dikasih apa ya, semen pak ya. Betul, semen. Setelah itu ditata semen seperti itu saja, tidak ada batu-batu besar ya, untuk menahan tanah yang ada di atas supaya nggak jatuh. Itu aneh juga teman-teman ya.
Ya, saya cukupkan dulu teman-teman, sahabat saudaraku, video saya kali ini untuk mereview salah satu tinggalan leluhur yang ada di bumi Nusantara, tepatnya di Trowulan teman-teman, yaitu rumah panggung atau rumah pendopo agung yang diperkirakan tempat Raden Wijaya menerima wangsit atau wahyu pertama untuk mendirikan kerajaan Majapahit ya teman-teman. Mohon maaf barangkali di dalam video saya ada kata-kata yang tidak sesuai. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.